Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marjuki dalam YouTube channel Curhat Hukum Ismail Marjuki. Pada hari Rabu kemarin, Majelis Hakim dalam perkara pembunuhan terhadap Brigadir Joshua, di mana Barada Eliezer sebagai terdakwanya telah membacakan vonis terhadap Barada Eliezer. Ada dua hal yang menarik dalam pertimbangan dan vonis Majelis Hakim, yaitu yang pertama adalah Barada Eliezer dinyatakan sebagai justice kolaborator. Dan yang kedua, vonis berupa hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Pada materi kali ini, saya akan bahas singkat tentang perbedaan tuntutan jaksa penuntut umum dengan vonis hakim dan pertimbangan-pertimbangan apa yang membuat vonis hakim berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelum saya melanjutkan, mohon kesediaan sahabat Curhat Hukum untuk like, subscribe, share di bawah ini. Terima kasih. Sahabat Curhat Hukum, saya ulangi sedikit saja apa itu justice kolaborator. Justice kolaborator adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Sahabat Curhat Hukum, apa yang membedakan tuntutan jaksa penuntut umum dengan vonis hakim? Nah, pada tuntutan jaksa penuntut umum, jaksa tidak menganggap Bayangkara II Eliezer sebagai justice kolaborator. Dasar pertimbangan yang digunakan jaksa pada saat penuntutan adalah menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 04 tahun 2011 tanggal 10 Agustus tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana atau whistleblower dan saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator dalam perkara tindak pidana tertentu. Nah, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 tersebut, kriteria saksi pelaku yang dapat menjadi justice kolaborator adalah: 1. Yang bersangkutan merupakan pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam SEMA tersebut. Yang kedua, yang bersangkutan mengakui kejahatan yang dilakukannya. Yang ketiga, yang bersangkutan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Dan yang keempat, yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Dari 4 kriteria tersebut, saya akan soroti 2 kriteria. Karena 2 kriteria ini menjadi dasar pertimbangan jaksa penuntut umum, yaitu A. Bahwa yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam SEMA nomor 4 tahun 2011, dan B. Yang bersangkutan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Persoalan pertama, yaitu tentang apakah Barada Eliezer dapat menjadi justice kolaborator, apakah yang bersangkutan melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam SEMA nomor 4 tahun 2011. Dalam SEMA nomor 4 tahun 2011 yang menjadi rujukan jaksa penuntut umum, definisi dari tindak pidana tertentu adalah tindak pidana yang bersifat serius, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. Nah, dalam definisi Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 tersebut,
pembunuhan bukan merupakan tindak pidana yang menjadi syarat untuk dianggap sebagai justice kolaborator. Dalam persidangan tanggal 15 Februari 2023 kemarin, Majelis Hakim membuat pertimbangan antara lain. Melihat perkembangan keadilan dalam masyarakat yang menghendaki bahwa justice kolaborator tidak semata-mata didasarkan pada tindak pidana tertentu sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, akan tetapi mengacu juga dengan tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu. Jadi poinnya adalah tindak pidana apa yang membuat seseorang menjadi justice kolaborator. Dalam hal ini, Majelis Hakim tidak lagi mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011, tetapi mengacu pada pasal 5 ayat 2, junto pasal 28 ayat 2 huruf A, Undang-Undang nomor 13 tahun 2006, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam pasal 5 ayat 2, Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tersebut disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada saksi dan atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Nah, penjelasan atas pasal 5 ayat 2 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 ini yaitu mengenai pengertian tindak pidana dalam kasus tertentu. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana dalam kasus tertentu antara lain tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Dengan dasar hukum ini, LPSK mengeluarkan rekomendasi tertanggal 11 Januari 2023 yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan Barada Eliezer termasuk dalam tindak pidana dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 2014. Nah, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan juga ditambah dengan permohonan dari penasihat hukum Barada Eliezer, ditetapkan bahwa Barada Eliezer sebagai justice kolaborator. Lalu persoalan yang kedua adalah bahwa selain masalah syarat adanya tindak pidana tertentu, syarat berikutnya agar dapat dijadikan justice kolaborator adalah yang bersangkutan bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut. Itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung. Nah, untuk menentukan Barada Eliezer sebagai pelaku utama atau bukan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pengertian pelaku dalam tindak pidana. Di sini, Majelis Hakim mengutip pendapat dari Bapak PAF Lamintang, di mana disebutkan tentang dader yaitu pelaku, plegen yaitu pelaku, downplegen yaitu menyuruh melakukan, dan medeplegen turut melakukan. Menurut Majelis Hakim, dalam KUHP pada tindak pidana penyertaan atau dealnaming tidak dikenal istilah pelaku utama. KUHP hanya mengenal istilah pelaku. Siapa yang dianggap sebagai pelaku utama diserahkan kepada praktek dalam peradilan. Dalam perkara pembunuhan Brigadir Joshua, menurut Majelis Hakim, pencetus ide, aktor intelektual, bahkan termasuk penembak Joshua adalah Ferdi Sambo. Menurut Majelis Hakim, meskipun Barada Eliezer sebagai orang yang menembak Joshua, tetapi Barada Eliezer bukan pelaku utama. Sahabat Surat Hukum, dengan demikian berarti Barada Eliezer telah memenuhi syarat menjadi justice kolaborator, yaitu pertama, tindak pidana yang dilakukan Barada Eliezer termasuk dalam kriteria tindak pidana yang dapat diberikan justice kolaborator. Dan dua, Barada Eliezer bukan pelaku utama. Nah, di dalam pasal 10A ayat 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 disebutkan adanya penghargaan terhadap justice kolaborator.
Yaitu yang pertama adalah penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana atau pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana. Oleh karena adanya ketentuan dalam pasal 10A ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini tentang penghargaan kepada justice kolaborator, maka tidak mengherankan jika majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada Barada Eliezer, yaitu hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Nah, itulah sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat informasi ringan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.